Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Isekai adalah genre anime yang cukup menarik. Dalam genre ini, protagonis seringkali harus berpindah ke dunia lain. Hingga sekarang, Isekai terus berkembang dan tidak pernah kehilangan minat dari penggemar setia anime. Tahun ini menjadi bukti nyata bahwa anime Isekai tetap menyimpan daya tariknya tersendiri. Pasalnya tersedia berbagai sequel, adaptasi dari manga populer hingga karya lain dengan konsep yang segar. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut rekomendasi anime isekai terbaik versi Efek Anime. Magic Maker. Sebagai pendatang baru di ranah isekai, Magic Maker menghadirkan sebuah konsep yang unik, yaitu dunia fantasi tanpa sihir hingga sang protagonis muncul. Anime ini mengisahkan seorang ilmuwan muda jenius dari dunia modern. Suatu ketika dirinya terlempar ke dunia kuno. Dalam dunia barunya, ia memutuskan untuk menciptakan sistem sihir dari nol berdasarkan ilmu fisika, kimia, dan matematika. Yang membuat Magic Maker menarik adalah bagaimana sihir tidak datang secara instan, melainkan dirancang dan diuji coba layaknya teknologi. Visualnya dibuat semi-realistis dan terasa seperti perpaduan antara Dr. Stone dan isekai pada umumnya. Anime ini cocok bagi yang menginginkan cerita petualangan yang tidak klise dan dipenuhi oleh inovasi. Zenshu merupakan anime original bertema reinkarnasi spiritual di dunia paralel bergaya feodal Asia. Tidak seperti isekai biasa yang mengandalkan kekuatan besar sejak awal, anime ini fokus pada perjalanan. Sang protagonis, seorang biksu muda yang gugur dalam perang modern, terlahir kembali di dunia yang penuh roh, siluman, dan teknik bela diri spiritual. Zenshu menyuguhkan visual dengan pengaruh budaya Jepang dan Tiongkok kuno. Setiap pertarungan tidak hanya soal kekuatan, tapi juga filosofi dan emosi. Secara keseluruhan, anime ini adalah anime isekai yang cukup segar untuk ditonton. The Boy and the Heron. Walau awalnya tidak disebut sebagai isekai, The Boy and the Heron karya Hayao Miyazaki pada akhirnya membawa nuansa dunia lain yang begitu kental. Anime ini menjadi salah satu karya indah dan menyentuh hati dalam ranah fantasi modern. Ceritanya mengikuti Mahito, seorang bocah yang kehilangan ibunya dan masuk ke dunia misterius melalui seekor bangau abu-abu. Dunia tersebut adalah metafora kehidupan dan kematian, sehingga menjadikannya pengalaman sinematik yang mendalam. Dengan animasi khas Studio Ghibli yang magis, The Boy and the Heron adalah anime yang harus ditonton. Terlebih jika ingin merasakan pengalaman isekai dari sudut pandang yang lebih emosional dan filosofis. Darling. You're okay. 次々と素敵な出会いが訪れ、いつの間にか家族ができていた。いただきます。 I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level season 2. Anime dengan judul panjang ini kembali dengan musim kedua yang tetap ringan, hangat, dan penuh tawa. I've been killing slime for 300 years and maxed out my level mengikuti kisah Azusa, seorang pegawai kantoran yang berinkarnasi di dunia fantasi. Setelahnya, dia hidup santai sebagai penyihir tak terkalahkan setelah ratusan tahun membunuh slime. Season kedua melanjutkan petualangan Azusa bersama para karakter unik yang sudah menjadi seperti keluarga. Humor, interaksi karakter, dan dunia fantasinya digambarkan dengan nyaman. Perpaduan tersebut membuatnya cocok bagi yang mau menikmati isekai tanpa konflik berat atau alur cerita yang terlalu tegang. Cocok sebagai pelepas penat. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Satu lagi anime isekai bertema kuliner yang kembali menarik perhatian. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill menceritakan Mukoda. Dirinya dipanggil ke dunia lain bersama 3 karakter lain, tapi ia malah mendapatkan skill yang absurd,
yaitu online supermarket. Dengan kemampuannya, ia memasak makanan lezat yang tidak hanya memuaskan perut, tapi juga memberikan efek magis. Anime ini menjadi kejutan saat pertama kali tayang, dan musim barunya juga tayang di Oktober tahun 2025, di mana pada season baru tentu diharapkan bisa semakin memperluas eksplorasi dunia, memperkenalkan monster baru, dan menghadirkan resep-resep kuliner yang kreatif. 同じ飯が食えるってのは贅沢だよな。はいはい、異世界も悪くない。さながら大名行列だな。直文ちゃんってやっぱり勇者なのね。 The Rising of the Shield Hero Season 4. Kisah Nofumi sang hero tameng masih berlanjut di musim keempat. The Rising of the Shield Hero telah membuktikan dirinya sebagai salah satu isekai yang paling kompleks. Anime ini menghadirkan cerita yang penuh pengkhianatan, perjuangan, dan pertumbuhan karakter. Season 4 membawa kita ke tahap baru, di mana Nofumi harus menghadapi ancaman dari dunia paralel lainnya dan memimpin aliansi antar dunia. Season 4 penuh dengan konflik, pengembangan karakter yang lebih dalam, dan aspek lain yang membuat penonton terus bertanya siapa musuh yang sebenarnya. Anime ini adalah isekai dengan skala besar yang sangat layak untuk ditonton. もっと強くなる覚悟はあるか。もちろんだ。じゃあ行くぞ。月宮さんのピンチだろ。 Onmyo Kaiten Rebirth. Onmyo Kaiten Rebirth adalah salah satu anime isekai terbaru yang mengejutkan. Cerita dimulai ketika seorang ahli spiritual dari era modern terbunuh. Lalu dia terbangun di dunia yang dikendalikan oleh kekuatan yin yang kuno. Dalam pengetahuan masa kini, ia berusaha menyeimbangkan dunia yang mulai kehilangan keseimbangan. Anime ini menonjol dengan sistem kekuatan yang unik dan pertarungan strategi spiritual. Unsur budaya Jepang tradisional dikombinasikan dengan desain karakter modern membuatnya tampak segar dan memikat. Bagi penggemar isekai bernuansa mitologi dan siar klasik Jepang, Onmyo Kaiten Rebirth patut masuk ke dalam daftar tontonan kalian. 謎は深まるばかり。俺に陰陽術ってやつを教えてくれ。月宮さんを守る。数えきれない勝利を手にした私がただの無力な赤ん坊になるとは。 The Beginning After the End. Adaptasi dari web novel populer dan manhwa berjudul sama. The Beginning After the End akhirnya mendapatkan versi anime yang telah lama ditunggu. Ceritanya mengikuti Raja Grey, seorang raja kuat dari dunia futuristis yang meninggal dan bereinkarnasi di dunia sihir sebagai Arthur Lewin. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Arthur menjalani hidup sebagai anak jenius dengan kekuatan yang luar biasa. Namun dunia barunya penuh konspirasi, monster, dan perang yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Musim pertamanya menyoroti masa kecil Arthur hingga ia masuk ke Akademi Sihir. Animasi berkualitas tinggi dan narasi mendalam membuat anime ini tampil dengan cukup mencolok. The Beginning After the End juga cocok bagi penggemar karakter yang overpower. だってなんとなくわかるから未来を決めるのは自分自身だからね。この世の春が来たと思ったこともありました。でしたわ。 Konosuba God's Blessing on This Wonderful World Season 3. Setelah penantian cukup panjang, Konosuba Season 3 akhirnya hadir kembali. Petualangan kocak Kazuma, Aqua, Megumin, dan Darkness dilanjutkan di season ketiga yang penuh lelucon absurd, kekacauan, dan kisah yang tak terduga. Sebagai parodi dari isekai, Konosuba berhasil menertawakan semua klise dari genre ini tanpa kehilangan kekuatan ceritanya sendiri. Season 3 menghadirkan lebih banyak interaksi konyol antar karakter. Meski ceritanya ringan, Konosuba tetap punya tiang besar dan pesan tersembunyi soal persahabatan dan kebersamaan. Anime ini tetap menjadi bukti bahwa genre isekai juga bisa terasa menyenangkan tanpa kehilangan esensi petualangan. 男ってのはな、越えちゃいけないなんて言われる壁があると越えたくなる。ってやつは味わい深い食の極みさ。暴飲暴食されておくれ。ReZero Starting Life in Another World Season 3. Anime isekai yang jadi penutup kali ini tidak lain adalah ReZero Season 3. Setelah 2 musim penuh penderitaan, Subaru Natsuki kembali menghadapi kenyataan pahit dari dunia tempat ia terjebak. Season terbarunya mengadaptasi arc penting dalam light novel. Ceritanya mempertemukan Subaru dengan musuh lama dan memperluas dunia secara dramatis. Pertarungan besar, dilema psikologis, dan drama emosional khas ReZero kembali dihadirkan. Karakter-karakter seperti Emilia, Rem, dan lainnya mendapatkan sorotan baru. Sementara Subaru terus berkembang menjadi pahlawan yang tidak hanya kuat tetapi juga matang secara emosional.
Bagi penggemar sejati isekai, Re:Zero Season 3 adalah tontonan yang tidak boleh dilewatkan. Nah, itulah rekomendasi anime isekai terbaik yang wajib masuk ke dalam list tontonan kalian. Dari dunia penuh monster, kekuatan sihir hingga petualangan kuliner, anime isekai menunjukkan keragaman dan daya tariknya tersendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.